Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai audit fungsi organisasi pemasaran untuk pemenuhan tugas 14 pada mata kuliah Manajemen Audit. Untuk materi pembahasan kali ini, kita akan membahas yang pertama ada pengertian audit fungsi organisasi pemasaran, yang kedua ada tujuan dan manfaat audit fungsi organisasi pemasaran, yang ketiga ada jenis audit fungsi organisasi, dan yang keempat ruang lingkup dan aspek apa saja yang diaudit dan metode audit fungsi organisasi pemasaran. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian audit fungsi organisasi pemasaran. Audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Audit pemasaran merupakan suatu tinjauan formal dan sistematis yang ada pada strategi dan rencana pemasaran yang diambil oleh perusahaan. Audit pemasaran ini dapat dilakukan secara eksternal oleh auditor independen dan dapat pula dilakukan secara internal oleh bagian manajemen atau manajer pemasaran. Arti dari pengauditan sendiri ialah menguji catatan-catatan dokumentasi dan prosedur yang ada, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam perusahaan atau yang terjadi pada pelanggan maupun supplier dalam hubungan interaksinya dengan perusahaan kita. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat audit fungsi organisasi pemasaran. Tujuan utama dari audit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi oleh perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari audit ini ialah hasil audit dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Rekomendasi yang diberikan auditor dapat menjadi alternatif solusi atau kekurangan yang terjadi sehingga perbaikan-perbaikan yang diperlukan segera dapat dilakukan. Tujuan audit pemasaran adalah untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam menerapkan konsep pemasarannya, serta menciptakan nilai bagi konsumennya dalam tingkat laba. Dengan melakukan audit pemasaran atau marketing audit, akan memungkinkan manajemen melihat lebih jauh di luar ramalan perusahaan dan peramalan pangsa pasar. Sehingga perusahaan kita bisa lebih berkembang daripada perusahaan yang tidak melakukan audit pemasaran. Berikutnya, jenis audit fungsi organisasi pemasaran ada dua, yaitu audit fungsional dan audit menyeluruh. Audit fungsional merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari Departemen Pemasaran, seperti periklanan atau penjualan, dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Yang kedua ada audit menyeluruh, yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup dan aspek apa saja yang diaudit. Yang pertama ada audit lingkungan pemasaran, mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua ada audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya, sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sering terjadi bahwa tujuan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan, dan kemudian auditor harus menentukan pernyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasiannya. Yang ketiga ada audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti litbang, keuangan, pembelian, dan sebagainya. Yang keempat ada audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran. Yang kelima ada audit produktivitas pemasaran.
Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran. Yang keenam, ada audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, pengiklan atau periklanan, promosi, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode audit fungsi organisasi pemasaran. Yang pertama ada Task Force Audit. Task Force Audit merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas dari Departemen Pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Yang melakukan audit ini adalah beberapa senior manajer lintas fungsi. Misalnya, manajer keuangan dan manajer produksi melakukan audit pada Departemen Pemasaran, dan begitu pula terjadi sebaliknya. Selanjutnya, audit from above. Top manajemen secara langsung yang melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Dalam hal ini, yang melakukan audit adalah direktur utama dibantu oleh tim internal auditnya. Selanjutnya ada self-audit. Dalam hal ini, tim yang ada di Departemen Marketing akan diaudit berdasarkan monthly report yang mereka buat di akhir bulan. Yang melakukan audit adalah manajer marketingnya sendiri. Objektivitas harus benar-benar ditegakkan jika perusahaan mau melakukan metode ini. Yang keempat ada outsider auditor. Perusahaan menunjukkan konsultan atau auditor eksternal yang merupakan orang luar perusahaan agar hasil auditnya bisa seobjektif mungkin dan bebas dari kolusi. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.